Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Diva Mufidatul Aini dengan NIM 2023 011160. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang mekanisme homeostatis pada tekanan darah manusia, gula darah manusia, dan proses persalinan. Pertama ini itu mekanisme homeostatis pada tekanan darah ya. Yang pertama ada hipertensi. Nah, proses hipertensi itu dipengaruhi oleh refleks reseptor yang pertama yaitu sensor perubahan tekanan darah pada pembuluh darah kita. Ini aorta itu pembuluh darah terbesar tubuh kita, sedangkan yang namanya kapiler itu pembuluh darah terkecil pada tubuh kita. Nah, di aorta dan sinus karotis internal ya. Kemudian yang kedua yaitu darah yang mengalir pada pembuluh darah akan memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah. Nah, jika frekuensi denyut jantung kita itu lebih cepat, maka tekanan dinding pada pembuluh darah kita itu otomatis memberikan tenaga yang ekstra. Jadi pembuluh darahnya itu melebar dan terbaca oleh yang namanya baroreseptor. Kemudian terjadi stimulus yang merespon sinyal yang kemudian dikirim ke pusat vamotor yang ada di belakang otak kita yang namanya medula oblongata yang dekat dengan spinal cord dan hipotalamus. Nah, kemudian pusat vamotor tadi itu mengalami inhibisi sehingga sinyalnya akan dikirim ke efektor dan menghasilkan perubahan berupa vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang saya katakan tadi. Kemudian sinyal pusat kerja jantung akan mengirim sinyal ke efektor untuk menurunkan kinerja pembuluh darah tadi agar mengecil ya. Dinamakan cardiac output atau volume darah yang dipompa oleh jantung setiap menitnya agar terjadi yang namanya penurunan cardiac output dan akan menyebabkan penurunan tekanan darah sehingga darah tersebut kembali menjadi normal atau homeostatis. Nah, kalau yang ini itu namanya hipotensi. Hipotensi itu penurunan dari tekanan darah ya. Kebalikan dari hipertensi tadi, ini itu penghambat sinyal dari baroreseptor atau informasi yang diterima oleh pusat vamotor dan pusat kerja jantung yang ada di medula oblongata yang tadi ya. Itu pada pusat vamotor ini itu akan memerintahkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah agar mengatur pembuluh darah itu menjadi lebih lebar, tapi tidak terlalu lebar agar tidak terjadinya yang namanya hipertensi ya. Untuk meningkatkan kontraksi dan juga meningkatkan kinerja jantung, frekuensi denyut jantung juga agar terjadi peningkatan pada cardiac output. Nah, kalau yang hipotensi ini itu otak mengirimkan sinyal ke jantung agar memompa jantung itu lebih cepat agar pasokan sel-sel yang ada di tubuh kita itu mendapatkan pasokan darah yang cukup atau oksigen yang cukup seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini terjadi pada kadar gula dalam darah ya yang menurun. Nah, ketika kita sedang berolahraga, lari ataupun apapun itu kan otomatis otak itu membutuhkan suplai glukosa atau kadar gula yang harus dijaga ya. Kan pada saat itu tubuh kita merasa lemas, pokoknya lemah lagi doang gitu ya. Terus mengirim sinyal ke pankreas untuk memproduksi dan sekresi hormon glukosa gitu ya. Kemudian terjadilah peningkatan hormon glukagon. Terus mekanisme yang umpan balik negatif itu kadar glukosa dalam darah itu kembali normal setelah tadi yang namanya mengirim sinyal ke pankreas tadi itu kan sudah diproduksi itu yang namanya sekresi hormon glukosanya tadi ya. Kemudian tubuh kan kembali jadi normal itu kembali jadi normal dan akhirnya fit kembali karena kadar gula yang ada di dalam tubuh kita itu kembali lagi dengan cara kita mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran ataupun meminum mineral yang kita butuhkan pada saat energi kita terbuang pada olahraga tadi gitu. Yang terakhir ini itu proses persalinan ya. Yang pertama itu terjadi refleks pembukaan serviks dan kontraksi pada rahim. Kemudian bayi itu akan mendorong serviks atau leher rahim ya. Biasanya kan kalau di pembukaan orang persalinan itu ada pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu ya. Kemudian impuls saraf itu akan dikirim dari serviks menuju otak yang namanya kelenjar pituitari ya. Dan otak ini akan menstimulus kelenjar pituitari itu untuk mensekresikan hormon oksitosin ya, yang namanya hormon cinta gitu ya. Hormon oksitosin ini itu dibawa melalui aliran darah menuju uterus dan menstimulus kontraksi agar dapat mendorong bayi tersebut menuju serviks. Jadi dengan hormon oksitosin ini, bayi itu otomatis itu udah mendorong kepalanya menuju ke serviks para ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mau melahirkan gitu ya. Proses tersebut ini tuh terjadi secara terus-menerus sampai bayi itu berhasil untuk dilahirkan ke dunia ini gitu.
Nah, usai sudah pembahasan kita pada homeostatis, pada tekanan darah, pada tubuh, terus gula darah dan persalinan ya. Dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.